yang kita praktekin kan namanya nih ayam goreng selimut. Jadi dia kayak model kremes, cuman bedanya ini nanti si kremesnya tuh Bu nempel sama ayam ya. Jadi ayamnya dibungkus. Kalau yang kremes biasa kan ditaburin kayak serundeng. Nah ini Bu pembuatan pertamanya, jadi ayamnya diungkep pakai bumbu kuning, bumbu ayam goreng yang tadi Bu disebutin Bu. Jadi bumbunya 5 macam, kunyit, kemiri, jahe, bawang putih sama lengkuas bumbu ungkepnya. Intinya 2 Ibu, jangan pakai bawang merah sama ketumbar. Karena kalau ketumbar itu Bu dia bikin hitam, jadi dia agak gelap gitu ya, gosong. Nah kalau bawang merah karena kan dia zat asamnya tinggi, itu dia bikin cepet lembek, jadi nggak garing. Nah nanti Bu ini diungkepnya sih nggak lama, nggak nyampe 10 menit. Itu pokoknya Bu kalau dia airnya udah mulai mendidih, itu nanti Bu maaf nih, si air kaldunya kan nggak sampai kering, disisain. Nah nanti Bu air kaldunya itu diambil 1 mangkok bakso atau enggak 400 ml, itu buat bikin adonan crispy selimutnya Bu, dari air kaldu ayam. Nah nanti Bu air kaldu ayam yang kita ambil semangkok bakso ya atau 400 ml, itu diadonin pakai ini Bu, tepung sagu. Tapi Bu maaf, sagunya jangan sagu yang tani, jadi sagu yang biasa, yang kiloan gitu ya. Nah ini pakai sagunya Bu, itu ada 125 gram. Kalau enggak seperempat itu dibagi 2 sagunya. Sama ini buat ukuran ayam setengah kilogram ya adonannya, buat ayam separuh atau enggak setengah kilo. Nah nanti pakai telur Bu, ini 1 butir. Nanti telurnya tuh kuning putihnya dipakai semua, dicampur. Jadi Bu nanti nih air kaldu, tepung sagu sama telur tuh disatuinnya, diaduk. Nanti dia adonannya Bu kayak semodel santan, jadi adonannya encer. Nah nanti itu Bu yang kita goreng di minyak panas buat bikin kremes selimutnya Bu, gitu. Cuman Ibu maaf, nanti kalau mau masukin sagu sama telur ke air kaldunya, itu kalau bisa airnya nungguin agak suam-suam kuku. Nah, kalau dia masih panas, nanti takutnya sagunya mateng, kayak lem gitu ya, lengket. Tapi sebaliknya Bu, jangan sampai keburu dingin. Kalau keburu dingin nanti sagunya tuh ngendap di bawah, jadi nggak nyatu. Jadi harus anget. Nah seperti itu. Jadi nanti ini sambil nunggu Bu ya sampai mendidih kaldunya. Cuman Ibu maaf, di sini ada maaf kalau Ibu yang lagi ngurangin apa namanya kolesterol ya, ngurangin lemak-lemak. Itu maaf kalau buat kayak bikin beef stick, bakar-bakar ikan, ayam, itu Bu nggak usah pakai minyak. Pokoknya Bu ikan atau ayam yang udah dibumbuin langsung taruh di situ. Nanti Bu pakai apinya api medium, api kecil. Itu pijit-pijit Bu pakai spatula. Kalau nanti ikan atau ayam yang udah kering, tinggal diolesin pakai koas tuh, pakai bumbu kecap manis, barbecue, saus, pakai blue band sedikit. Nah nanti dia kering, cuman Bu nanti bumbu blue band atau bumbu ayam bakarnya nggak lengket di wajan. Jadi nanti pilih ayam. Nah terus udah gitu Bu maaf, kalau Ibunya suka bikin ini nih kayak kulit lumpia, dadar gulung, martabak manis, itu Bu tinggal olesin sedikit mentega bawahnya, Ibu masukin adonannya, nanti dia tinggal ditarik tuh dia udah lepas. Jadi apa namanya, nggak nempel gitu ya, nggak lengket gitu. Udah. Seperti ini. Kalau ini Bu, kalau kemarin Budi cuma lihat bocoran apa tuh di brosur. Ini kemarin buat nanti harga di pameran tuh tanggal 28 Desember di Warung Jambu. Lumayan Bu, ini satu setnya tuh sampai bisa kena 1.800.000-an. Tapi di sana tuh udah masuk ini Bu, pajak. Kan kita sewa apa namanya, gedung, tempat. Terus di luar gitu Bu, kan kita kayak ada bahan bayar SPG, dekorasi, promosi. Jadi Bu, semua beban promosi sama pajaknya udah sekaligus dimasukin ke harga alat masaknya. Nah Ibu, ini yang kukusannya juga bisa masuk ke sini Bu ya. Nah bisa masuk ke yang sini nih. Jadi emang 1 diameter. Nah bisa ke situ juga. Nah ke situ. Oh ya Ibu, 1 paket ya betul. Oh ya Ibu, satu lagi, ini ada yang jarang masak nggak di sini si Ibunya. Jadi Bu maaf, ini kalau alatnya dipakai buat hanya alat apa namanya, alat saji, buat naruh yang berkuah-kuah tuh kayak sayuran, sop, semur, opor. Ibu pernah lihat nggak kalau di TikTok itu di restoran kayak Korea, Jepang, kalau kita makan disuguhin sama alat-alatnya. Nah itu kalau Ibunya naruh yang berkuah-kuah, Ibu tutup, taruh di atas meja makan, asal jangan di atas ubin. Kalau ubin kan dingin. Kalau di atas ubin tuh Bu, bawahnya alasin dulu pakai apa tuh, kain. Itu dia kayak hot plate Bu, 5-6 jam kuahnya masih anget, awet, jadi nggak cepet basi. Nah kayak gitu. Nah jadi Bu, nanti kalau Ibunya emang kepingin nunggu nanti launching itu di pamerannya langsung. Tapi yang tadi Budi bilang Bu, karena distributornya tunggal ya, jadi stok itu emang dibatas, nggak dijual bebas kayak di toko, di mall. Nah itu nanti cuman hanya untuk melalui pameran. Makanya Bu, kita nggak kayak orang-orang demo di RT, di arisan. Ini kita shiftnya door to door, karena emang dibatas. Ibu ini dimatiin ya? Itu nggak dibalik nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa Bu, karena nanti digoreng lagi aja ayamnya. Paling Ibu mau minta ini, nah di sini aja ya ayam, tempat buat ayamnya. Yang bawah. Ya ini.
Nanti ibu siap-siap sini sama bapaknya jadi juri ya, buat ngomentarin rasanya. Iya, 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 iya. Iya. Siap. Kok belum diselimutin terigunya? Ini belum Pak, baru diungkep dulu. Oh, baru diungkep. Nanti setelah ini baru tinggal digoreng, Oh, gitu ya. diselimutin pakai kremesnya. Jadi ini caranya bikin ayam ledong selimut. Nah, Abang betul. bilang ya. Iya, betul. Ayam kripsi kan ya namanya ya? Kayak ayam kremes gitu, Pak. Kayak kremes ya. Semacam ayam kremes. Oh, Bisa nyoba di rumah tapi alatnya nggak ada. ayam Atau nanti diselimutin. Ibu nungguin launching aja, Bu. Kalau alatnya nggak ada bikinnya gimana? Atau Ibu logikanya, Bu, kalau ibunya misalkan mau pakai wajan biasa, Bisa. itu kalau emang bisa bikin kayak gini, pasti di pinggir jalan udah banyak yang jualan, Bu. Ada teflonnya tapi saya punya teflon, tapi Ah. nggak kremes gelembung-gelembung kayak Ah. sarang laba-laba. Ibu maaf, kemarin Budi eksperimen nyoba pakai kuali yang lain kayak model aluminium atau teflon. Itu Bu, tahu nggak ada namanya jajanan anak kecil dari sagu juga, Cilung, cilung, tahu Bu? cilung. Jadi kayak papeda. Nah, nanti jadinya kayak gitu. Jadi bentuknya tuh kayak telur dadar, bulat, tapi dia nggak ada bolong-bolongnya. Iya. Cuman Ibu begitu mateng, bukannya garing kayak kremes, ditarik tuh dia melar, kenyal-kenyal. Nah, jadi beda. Jadi dia apa ya? Ngegumpal aja, Bu. Nah, tapi Bu, maaf kan kalau yang namanya bikin ayam crispy-crispy atau kayak kremes, itu kan posisi minyak tuh harus ekstra panas. Iya. Minyaknya harus panas, terus apinya api besar, Bu. Ibu maaf, kalau di wajan biasa, itu kalau kita bikin kremes, nanti yang terjadi kayak Kentucky yang di pinggir jalan, Bu. Si kremesnya udah kering duluan. Ayam mentah. Nah, itu. Jadi nggak bareng, nggak rata gitu. Nah, Ibu ini airnya diambil dulu ya. Kaldunya. Kita Nah, baskom itu adem. Nah, ya di situ. Kalau di TV kan ada tuh Bu ya, koki yang dari apa namanya tuh di Oh. acara MasterChef, Chef Juna. Nah, itu kan Ibu maaf pernah lihat nggak kalau koki-koki yang masak di TV? Iya. Itu di belakang itu ada kayak model kitchen set. Banyak Jadi ya, ada- semua satu Ada jenis. sponsor Iya. alat-alatnya. Nah, itu kan Ibu kalau yang koki di TV itu kayak artis, itu kan dia apa sponsor itu kalau nggak dari Vicenza itu dari Tupperware. Iya. Dari Tupperware ya. Nah, ini kalau kita ayam selimut itu sponsornya dari Mas Numi, Bu. Jadi si Mas Numi itu ini dari apa produknya tuh udah masuk ISO 2001, jadi bukan produk lokal. Nah, cuman Ibu ini yang tadi Budi bilang nih ada tulisannya Bu di sini. Jadi dia kenapa distributornya tunggal? Nah, jadi ini Bu limited edition. Jadi emang nggak dijual kayak di toko, di mall. Jadi nggak dijual bebas Iya, gitu. iya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau pesan bisa ya. Cuman sistem Nanti nunggu launching. nunggu launching Ibu pas member. Jadi ikut member Ibu ya. Nah, seperti ini. Ini bisa Kalau diang. ikut member lebih murah kali ya. Kalau ikut member Bu, nanti dijelasin kalau udah nanti hasilnya jadi. Kalau seset gini biasa berapa? Jadi Bu kemarin Budi cuman baru lihat bocorannya aja ya di apa namanya tuh brosur buat nanti tanggal 28 Desember di pamerannya tuh di Warung Jambu. Itu Bu satu paket tuh sampai kena 1,8, tapi yang udah masuk pajak di sana. Kan kita sewa apa namanya gedung. Cash ya? Sewa, jadi langsung bayar di tempat Bu. Langsung bayar di tempat. Jadi kayak beban promosi semua di sini. Nanti Bu kalau di kredit mah Budi juga mau ngambil 4 buat orang rumah di rumah, buat keluarga pengen. Jadi hitung-hitung kayak arisan barang. Iya gitu. Heeh. Ibu ini maaf, airnya diambil dulu ya. Iya. Apa kurang lebih 400 mili atau enggak sekitar 1 mangkok bakso buat nanti adonannya. Nah, ini Pak, jadi airnya diambil segini. Oh, tetap diungkep dulu ya ayamnya emang ya. Karena Pak, kenapa diungkep dulu? Ini kalau buat ayam kita sengaja karena ngambil kaldunya aja. Oh, Buat gitu. apa? Adonan crispy selimutnya. Gitu. Oke, sip. Cuman ini nunggu agak hangat dulu ya. Masih panas. Mau dicampur air. Iya. Udah dingin matang gimana? Bisa enggak dipasangin? Oh, kalau nanti rasanya agak kurang. Beda ya? Dipasangin aja teh. Enggak sih, nggak lama Ibu. Oh, nggak lama. Ini sama angin juga nggak lama sih. Nggak sampai dingin banget soalnya. Nah, ya ditutupin aja Bu, nggak apa-apa. Siap. Dia belum pulang. Oh ya Bu, ini juga nanti kalau buat bikin sendiri ya, bahan pokoknya nggak harus ayam, jadi bisa pakai ikan kayak lele, Iya. Oh, bisa ya. udang, bisa Pak. Saya coba tempe bisa nggak? Tempe juga bisa. Cuman Bu, ini emang Budi kan bumbunya tuh ngambil udah ditakarin Oh, iya. buat ayam. Cuman nanti suatu saat ibunya mau bikin sendiri nih. Jadi kalau mau pakai tempe, tahu atau ikan ya, itu cuman maaf, itu dia digorengnya dari mentah langsung. Apa ya tuh? Si tempenya. Si tempenya. Nah, jadi nggak usah diungkep dulu kayak ayam. Oh, iya. Nah, nanti Ibu kalau buat bikin adonannya lebih gampang. Ibu cuman tinggal ambil air itu aja tuh, air apa? Termos, air hangat. Ibu ambil semangkok bakso, udah Bu, kasih garam sama penyedap kayak Royco. Udah, tinggal masukin telur sama sagu. Gitu.
Jadi lebih simpel. Iya. Tapi Bu ini nanti kalau mau ditambahin pakai kayak lada, daun salam sereh nih biar wangi itu boleh. Boleh kayak ungkep ayam aja. Iya Memang betul. kita kalau bikin ungkep sih nggak pernah pakai bawang Iya, merah. bawang merah ya. Gitu. Kalau Ibu paling sering Bu, biasanya nih kalau masak ayam diapain Bu kalau di rumah? Paling diungkep. Diungkep, Kalau enggak ya digoreng biasa. kadang anak saya suka bikin yang kayak gini model Kentucky. Oh, Kentucky gitu. Kalau anak-anak kan pengennya biasanya yang kering-kering Bu, Iya. yang renyah-renyah gitu ya, yang garing-garing. Dia kalau kepanasan kalau itu sih emang iya. Lengket. Iya lengket. Nanti kayak lem Bu mateng. Dari sini berapa ada Bogor berapa orang kemarin? Ini Bu, yang lagi tester, yang lagi training sih ada 5 calon koki, ada 5 orang. Cuman kita emang satu tempat satu koki gitu ya yang masak. Oh, ini Nah, koki. Jadi ini Bu, kita kan nanti mau bikin kayak model franchise dari ayam selimut ini. Dia mau bikin kayak apa namanya stand gitu ya. Cuman emang kita sistemnya franchise lepas. Cuman ini kita sebelum menjadi koki beneran tuh, Jambu Bogor ya? ya Jambu dua Bogor. Iya. jam udah. Namanya di depan namanya. Di daerah situ Ibu ya. Baru Oh, mulai. baru mulai. Ya Iya, di apa? Di Jambu 2 itu kan di plaza itu kan banyak. banyak Khusus pameran-pameran. Elektronik juga banyak dia. Iya. Cuman ini tuh Bu, harusnya kan tahun-tahun kemarin, cuma karena lagi pandemi, kan kemarin sempat ada apa PSBB ya. Jadi emang nggak boleh gitu, dilarang gitu. Di lantai berapa Bu, nih? ini kita emang di lantai dasar Bu. Lantai di bawah. Ibu ini ayamnya baru beres diungkep. Ya udah biarin. Iya, Pakai diungkep juga. iya. Karena ini Bu, Kan pakai air yang dipakai. ngambil kaldunya buat adonannya Bu. Apa buat bikin crispy-nya dari air ayam. Gitu. Kalau tepungnya Bu dari sagu ya. Tepung apa namanya? Kanji. Sagu. Iya. Ibu boleh dipegang jadi angetnya kayak gini aja, kayak kita bikin teh. Oh iya. Nah, ya. Kuku ya. Silakan si ibunya biar nggak penasaran. Videonya lagi. Heeh. Video jemurnya video dari ini dia. Nah, Ibu yang pertama dimasukin telurnya dulu ya, 1 butir. Kuning putihnya dipakai semua. Oke, ya. Taruh di bawah. Diaduk Bu ya. Telurnya di sini. Kalau pengen lebih bagus bisa Bu, telurnya tuh dikocok lepas dulu baru dimasukin. Iya. Biar lebih ngembang. Ya, heeh. Biar lebih bagus lagi ya. Iya, kalau ini karena kita sistemnya apa ya, ngambil yang simple, darurat. Jadi langsung diaduk. Satu lagi Bu, diusahain telurnya jangan yang dari lemari es, jangan yang dingin. Jadi langsung. Kalau yang mau dari lemari es, kalau bisa didiemin dulu berapa menit gitu ya. Jangan yang dingin. Nah ini udah diaduk Bu ya telurnya. Tinggal dimasukin tepung sagunya Bu. Ini sagunya tuh 1/4 dibagi 2. Jadi 125 gram, kalau nggak seon lebih. Iya. Nah, cuman ingat Bu, sagunya jangan sagu yang tani, jadi sagu yang biasa. Yang curah ya. Yang di warung-warung yang kiloan. Jadi bahannya yang murah meriah. Nah ini Bu, ini sagunya udah ada separohnya dari 1/4 ya. Nah ini kita masukin semua sagunya. Seperti ini. Ya, diaduk Bu ya. Sampai larut boleh ya, sambil biar kelihatan adonannya. Jadi adonannya kayak santan ya, encer. Nanti ini yang kita goreng di minyak panas buat bikin crispy selimutnya. Nah, udah jadi. Nah, jadi Bu, encernya seperti ini tuh Bu. Ya, jadi encer adonannya. Kalau ibunya mau nakarin biar nggak penasaran, silakan biar tahu ngira-ngira keencerannya. Ini semisalnya telurnya dikocok bener, putihnya jadi rata ya. Rata, Ini betul. nggak rata ya. Iya, tapi sih insya Allah Bu nanti nggak terlalu mempengaruhi ke hasil gorengannya ya. Mengaruh ya. Iya, oke. Tinggal nanti digoreng. Nih Bu, boleh iklan sebentar, mau ikut ngebilas dulu? Ikut nyuci dulu ya. Saya mau dipakai buat ngegoreng, iklan dulu. Pakai alat masak ini, nanti masaknya aneh ya. Jadi nggak pakai air. Jadi kalau ibunya punya kacang panjang, wortel, kangkung, bayam toge tuh yang udah dipotong-potong, udah dicuci bersih, masukin semua sayurnya ke sini.
tapi ini kering nggak pakai air. Nah, kok Tapi bisa nanti lah. Bu dengan syarat yang keras-kerasnya kayak kacang panjang sama wortel taruhnya paling bawah. Oh, Yang gitu. lembek kangkung bayam toge di atas disusun ditumpuk. Nanti Bu nih tutup yang rapet itu Bu pakai apinya api paling kecil di kompor Ibu, api medium. Ya. Itu Bu jangan lama-lama, tunggu sampai 6 atau 7 menit. Kalau ditutupnya udah ada uap air ini udah berembun, tandanya dia udah mateng. Oh gitu. Nanti Ibu matiin kompornya, cuman pas dibuka jangan kaget, nanti warnanya kayak yang masih mentah, jika hijaunya kangkung hijau. Tapi matang Nah, sesungguhnya cuma pas matang. kita cobain udah empuk. Nah, itu sudah gitu Bu, karena nutrisi vitamin utuh di sini nggak kebuang sama air, rasanya masih ada rasa manis-manisnya kayak lem mineral Bu ya. Tapi Jadi nggak ini hambar, gitu. potong dikit. Tapi ini khusus alat ini kan? Ya betul Ibu. Kalau Jadi misalnya maaf, kita nyoba, misal alatan misalnya kayak di rumah yang ada, nggak bisa tuh. ya, jadi Bu, maaf, ini maksudnya tuh yang tadi diceritain, yang urap tadi tuh, yang sayuran tanpa air, sama yang kita praktek ini ayam apa selimut, sama nanti kita juga yang tadi Bu bilang tuh kalau buat bakaran manggang tuh jadi nggak pakai apa namanya minyak, yang buat non ya di sini tadi udah dijelaskan ke si ibunya pakai yang ini. Ya emang ini salah satu fungsi utama dari sponsor alat masaknya yang nggak bisa di alat yang lain. Jadi emang kan kalau masak yang lain kan ada masing-masing kekurangan, ada kelebihan. Nah jadi kalau ini kelebihannya tadi untuk masak air sayuran tanpa air, bakar manggang tanpa pakai minyak, terus sama buat bikin ini ayam selimut. FB apa itu? FB dia. Berarti kita udah mulai siap goreng nih. Mulai siap goreng boleh. Tapi masih hangat itu adonannya. Adonannya Ibu walaupun dingin nggak ngaruh ya. Yang penting pas ngadoninnya posisi airnya hangat-hangat itu aja. Langsung diceburin ayamnya ke adonan. Ya nanti ayamnya diceburin ke adonan. Cuman Ibu nanti kalau kayak kentak langsung di apa? Langsung dimasukin sama ayam-ayamnya. Kalau kita enggak, ya nanti yang digoreng itu crispy-nya dulu, airnya dulu. Nah nanti kalau di alatnya udah ngebentuk kayak sarang laba-laba tuh, udah nyapak ya. Baru nanti ayamnya nyusul belakangan, ditaruh di atasnya, di pinggirnya. Ini pakai minyak nggak? Pakai atuh Ibu. Pakai. Lagi Ya. panasin dulu dia. Lagi biar kering dulu, masih basah. Cuman Ibu maaf nih, kalau kayak ayam Kentucky kan kalau di penggorengan biasa harus sampai tenggelam banget minyak itu ya, sampai kerendam. Nah kalau ini nanti dia cukup setengah ngerendam, jadi setengah badan gitu ya, jadi nggak sampai kecemplung banget. Gitu. Lapis atau Praktis ya. nggak dilapis? Oh udah Ibu. Ibu ini nanti maaf kalau buat cara gorengnya minyaknya nunggu sampai panas banget sampai ngebul. Nah nanti Bu pakai apinya api besar, api gede. Tapi Bu nanti walaupun minyaknya panas banget, apinya gede, jangan takut gosong ya. Jadi nggak takut keberangas. Gitu. Karena dia emang tebal sih ini. Nah jadi emang di bawah alat masak itu Bu udah ada elemen dari stainless juga nih. Jadi dia ada lingkaran. Dia juga bahannya panas. Nah jadi ada lingkaran ini ya. Jadi dia fungsinya buat meratakan panas. Makanya maaf suka goreng-goreng ini ya kalau lebaran tuh kayak kacang bawang, kacang goreng kan kalau di kuali biasa harus diaduk-aduk biar matangnya rata. Tapi biasanya kalau yang sering diaduk-aduk kan kacangnya banyak yang belah, hancur. Nah kalau pakai yang ini Bu, sistemnya di press Bu. Jadi Bu di sini tinggal panasin minyak gorengnya kayak gini. Nanti Bu kalau minyaknya udah sampai panas banget nih sampai ngebul, apinya kecilin api medium. Nah ini kan Bu ada kacang 1 kilo nih, udah dibumbuin bawang putih sama garam. Masukin Bu semua 1 kilo, beres aja sampai kerendam. Ibu tutup. Itu Bu kurang lebih tungguin 10 menit, jangan diaduk-aduk. Nanti Bu tinggal lihat kacang yang atas. Kalau yang atasnya udah kelihatan kuning, kalau kata si Ibu udah matang, langsung Bu matiin kompornya. Nanti begitu Ibu buka Bu, angkat pakai saringan atau pakai apa serokan gitu ya, taruh di nampan. Itu nanti insya Allah kacang yang paling dasar, tengah, kiri, kanan sama yang di atas warnanya sama, jadi nggak belang. Jadi kalau yang di atasnya kuning semua. Cuma Bu karena prosesnya nggak diaduk, nggak dikocek, nanti efek ke kacangnya tuh utuh bulat, jadi nggak banyak yang belah. Nah itu sudah gitu Bu karena prosesnya di press. Jadi kalau bahasa kok itu kalau ditutup tuh di fry ya, ditutup dia lebih garing, lebih renyah, jadi nggak cepet alot. Nah si ibunya juga Bu nggak capek-capek olahraga tangan, nggak ngaduk-ngaduk, jadi dia lebih praktis gitu. Makanya Ibu ini kalau maaf nih kalau buat goreng kayak risol, bakwan, kroket, kacang bawang, kentang goreng, tempe orek, nggak usah yang namanya diaduk-aduk.
Terus yang kedua bu, enaknya nggak lengket, gitu nggak nempel. Jadi lebih Oh, praktis. jadi goreng Berarti kacang, bawang juga nggak goreng dibalik gitu. Bawang goreng. kentang Kalau Tahu. bawang nggak dibalik juga. Ya jadi bu maaf kalau buat bakwan itu kalau emang mau dibalik sekali aja gitu. Oh, gitu. Nah jadi sekali, cuman jangan terlalu sering dibolak-balik kayak di wajan biasa gitu. Nah, terus yang kedua ibu kayak ibu tadi tuh kayak kentang yang dipotong dadu-dadu kayak kentang apa balado atau nggak buat bikin kayak ini bu tahu stik kentang ya, kentang Mustafa ya. Iya. Nah itu juga sama bu, ibu tinggal panasin, masukin kentangnya secukupnya gitu ya sesuai apa Minyak, besar alat masaknya kapasitas minyak. ini. Nanti bu pokoknya udah, tapi maaf kalau buat kentang sama tempe orek kan dia sedikit agak ngandung air, itu enggak sampai apa namanya ditutup ya, jadi terbuka. Gitu. Udah mulai siap goreng. Nggak tahu lo masukin FB lo. Ayamnya kita masukin sini dulu bu ya. Ya. Enak nih deh buat tempat buang kayak ini. Nggak di dalam. Iya betul. Bukannya udah dihampus. Belum. Ya, nggak terlalu tebal kan berarti ya? Siapanya bu? Nanti hasilnya. Hasilnya enggak. Ya kan dia sesuai takaran air yang Crispy. ini tadi. Cuman gini bu, nanti untuk ketebalannya nih dikasih tahu itu satu kali goreng kita nanti masukin airnya tuh sampai kurang lebih 3 sendok, 3 kucuran. Nah, jadi satu kali goreng masukin airnya 3 sendok ini ya. Oh gitu, goreng dikucurin dulu. Oh gitu. Nanti dikasih tawuran Nah, oke. biar dia coba. Nah, nanti biar si tetehnya yang bikin. Nih, bapak ibu kalau buat usaha nggak usah buka warung, jadi kalau lebih praktis lagi lebih Online gitu. online. Jadi lewat aplikasi aja, Gojek, GoFood gitu ya. Jadi nggak keluar modal juga. Terus udah gitu kita nggak harus nungguin gitu kan. Jadi gimana kalau ada pesanan baru bikin. Cuman gini tuh kalau buat nanti kita udah siap. kalau buat sistem nanti jualan, ini kita simnya dadakan bu. Jadi gini itu bikin adonannya sekaligus banyak. Ayam itu yang udah diungkepin, ini kalau ada yang mau beli tinggal ngegoreng doang. Iya, Om. Nah, gitu. Oh iya bu, satu lagi ini maaf, ini alatnya juga bisa buat masak nasi ya. Jadi kalau buat masak nasi di sini, Kayak ngeliwet gitu. nah itu dia. Jadi bu dari beras itu udah langsung matang, jadi nggak usah diaronin. Jadi gini bu, kalau pakai yang Langsung ini, beras aja gitu. jadi kalau Kayak ibunya ngeliwet. ada beras nih, udah dicuci bersih, sekitar misalkan 1 liter ya, udah dicuci bersih, masukin berasnya ke sini, kasih airnya 1 ruas jari bu segini. Nah nanti ibu tutup yang rapat seperti ini. Jadi dia dari arah kalau nggak bisa kita mau ngoreng nasi kayak masak di rice cooker kita masak kan. Oh boleh ya ibu, nggak apa-apa. Dia mau masak apa kayak arang itu kan arang nih. Kita masak nasi biasa kasih air dia langsung matang kan. Jangan diaduk. Nah, ini juga bisa kayak gitu ya. Bisa. Cuman kalau ini bu lebih praktis lagi, jadi dari beras langsung. Jadi Kayak maaf, ngeliwet. nggak usah diaronin lagi kayak di Magicom di rice Iya. cooker. Nah ibu nanti masukin beras nih 1 liter, kasih airnya seruas jari. Ibu aduk sekali 2 kali, tutup, itu diemin kurang lebih 15 menit, Ya, kalau seperempat ini kan jam. di kompor, kalau itu Kompor, kan di di Magicom. listrik. Nah jadi bu ini buat kalau suatu saat lagi mati lampu, jadi bisa di sini. Nah cuman ibu nanti kalau udah 15 menit itu kalau nasinya udah tanak nih, airnya udah kering, nah itu kan tandanya dia udah matang. Ibu matiin kompornya, nanti ibu buka, aduk sekali 2 kali, itu bu nanti nasi yang paling bawah, tengah sama yang atas, dia sama-sama pulen, jadi nggak ada kerak. Kalau udah bumbu udah pasang semuanya. Jadi Udah kayak apa kayak ini ya, bikin beli dari warung gitu tau nggak? Oh, iya. Tepungnya. Ini kan ini bikin sendiri kan, bikin Sendiri, dadakan jadi kan? ngeracik sendiri, ya. Enak guys.